I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that damn. Bitches on the line, and you know they come strapped. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, maaf mengganggu waktunya sedikit. Saya Nurul Insani dari Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit dari Institut Ilmu Kesehatan Pola Mulia Makassar. Baik Ibu, saya di sini ingin melakukan penyuluhan tentang penyakit diare kepada Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Ya. Baik Ibu, apa Ibu tahu itu diare apa? Diare itu tidak berbahaya dan dapat disembuhkan seluruhnya. Namun jika tidak ditangani dengan tepat, diare yang tidak kunjung membaik atau malah makin memburuk dapat menyebabkan komplikasi yang fatal. Perlu diketahui Ibu, diare juga itu termasuk salah satu gejala COVID-19. Jika ibu atau anak ibu atau keluarga ibu mengalami diare, terutama jika disertai dengan demam, sakit kepala atau hilang penciuman, lakukan pemeriksaan ke dokter untuk memastikan kondisi tersebut. Penyebab dan gejala diare itu Bu, sebagian besar disebabkan oleh infeksi virus, atau diare itu Ibu disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri di usus besar yang berasal dari makanan atau minuman yang dikonsumsi. Namun diare yang berlangsung lama dapat terjadi akibat peradangan di saluran pencernaan, misalnya penyakit Crohn atau colitis ulceratif itu Ibu. Gejala diare yang pertama itu Ibu adalah buang air besar dengan tinja yang biasa encer begitu Bu. Kalau diare ke baru encer itu Bu, harus minum obat dan makanan kita juga jaga yang bisa mengandung lendir atau darah. Dan gejala lain yang sering dialami oleh penderita diare itu Ibu biasa demam, perut mulas atau mual atau muntah, pusing dan lemas, dan kulit terasa kering. Pengobatan dan pencegahan diare, pengobatan utama diare itu Ibu untuk mencegah dehidrasi atau penderita dapat minum oralit, sup encer dan air putih untuk mengganti cairan tubuh yang hilang akibat diare. Karena kalau diare biasa lemas jadi biasa itu orang ambil obatnya kayak oralit kayak jamuan begitu Bu. Selain itu Ibu, konsumsi makanan lunak dan tidak pedas, suplemen probiotik dan obat anti diare yang bisa didapatkan di apotek juga disarankan untuk mempercepat pemulihan diare. Dan kalau ada balita atau keluarga yang hamil yang memberi ASI tetap dilakukan meskipun bayi diare. Jadi kalau diare baru ada balita harus dilakukan ini. Pada kondisi yang lebih serius, dokter itu biasa kasih obat-obat seperti obat antibiotik, obat pereda nyeri, obat yang dapat memperlambat gerakan usus. Dan untuk mencegah diare dianjurkan untuk selalu menjaga kebersihan diri dari makanan, misalnya dengan rajin cuci tangan dan sabun dan air mengalir. Dan kalau makanan itu juga Ibu harus dicuci, baik itu sayuran atau buah-buahan yang segala macam yang mau dimakan Ibu, tumbuhan begitu, dan tidak mengonsumsi makanan atau minuman yang belum dimasak sampai matang. Ya Ibu, penyebab itu diare dapat disebabkan oleh sejumlah kondisi, tetapi umumnya terjadi akibat infeksi virus di usus besar. Jenis virus penyebab diare itu meliputi rotavirus atau norwalk atau norovirus. Di antara jenis-jenis virus tersebut, rotavirus adalah virus yang paling sering menyebabkan diare pada anak-anak Ibu.
Dan selain infeksi virus, diare juga dapat disebabkan oleh infeksi bakteri seperti Campylobacter, Clostridium difficile, dan Salmonella dan Shigella. Infeksi parasit contohnya itu ambiasis, dan infeksi virus lain seperti SARS atau CoV-2 yaitu penyebab COVID-19. Dan biasa itu juga Bu alergi makanan dan terlalu banyak mengonsumsi makanan yang mengandung pemanis, pemanis buatan seperti sorbitol, dan intoleransi fruktosa yaitu gangguan dalam mencerna pemanis alami pada madu dan buah-buahan. Intoleransi laktosa yaitu gangguan dalam mencerna zat gula pada susu dan produk sejenisnya. Efek samping operasi batu empedu, efek samping obat-obatan misalnya antibiotik yang dapat mengganggu keseimbangan alami bakteri dan usus, atau antisida yang mengandung magnesium. Pada kasus diare yang berlangsung terjadi lama itu atau kronis, penyebabnya itu radang usus seperti penyakit kolitis ulceratif atau kolitis mikroskopik. Dan pada kasus diare yang berlangsung lama itu Ibu, biasa penyebabnya itu biasa radang usus seperti penyakit Crohn atau kolitis ulceratif atau kolitis mikroskopik, atau infeksi HIV atau AIDS atau penyakit celiak. Gejala utamanya diare itu sering buang air besar dengan tekstur tinja yang encer atau berair. Keluhan lain yang dapat menyertai adalah perut kembung, kram, dan mulas, dan kalau tidak mampu Ibu menahan buang air besar serta mual dan muntah itu berarti gejala diare maki. Jadi kalau mulas sakit perut, kram dan keluar masuk WC buang air besar berarti itu Ibu gejala diare nih, dan harus mengonsumsi obat-obatan dan minuman makanan atau minuman juga itu harus dicuci bersih kalau sebelum mau makan, dan minuman teh itu harus minum yang sudah air matang gitu Ibu. Gejala lain itu juga Ibu biasa kayak demam tinggi, sakit kepala, atau biasa berat badan tak menurun. Dan perlu juga ketahui Ibu, diare mudah menyebabkan dehidrasi. Tanda-tanda yang menunjukkan penderita diare mengalami dehidrasi seperti pusing, rasa sangat haus, buang air kecil menjadi sedikit atau malahan jarang buang air kecil, air kencing atau urin itu berwarna gelap mulut atau kulit kering dan merasa lemas Ibu. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Sekian penyuluhan materi diare yang saya berikan. Apakah ada yang ingin ditanyakan kepada saya Ibu? Ya, maaf sebelumnya kalau saya bisa bertanya, apa faktor resiko diare? Oh iya Ibu, faktor risiko diare itu Ibu seperti jarang mencuci tangan setelah ke toilet, penyimpanan dan persiapan makanan Ibu yang tidak bersih, jarang membersihkan dapur atau toilet, sumber air yang tidak bersih, makan makanan sisa yang sudah dingin, tidak mencuci tangan dengan sabun. Karena itu Ibu, diare itu Ibu, kuman-kuman itu biasa menyebabkan diare Ibu. Baik Ibu, ada lagi yang ingin ditanyakan kepada saya? Pengobatan apa yang dilakukan untuk mengatasi diare? Oh iya, baik Ibu, kita harus mengonsumsi banyak cairan untuk menggantikan kehilangan cairan, baik itu melalui oral maupun melalui intravena. Ibu, pemberian obat yang dapat melawan infeksi bakteri, dan selain cara kedua yang tadi saya sebutkan, ada juga pengobatan untuk diare, biasanya itu
disesuaikan dengan penyebabnya Ibu. Apa Ibu tahu itu tadi yang saya sebutkan itu oral atau intervena? Tidak, boleh dijelaskan? Ya Ibu, oral itu seperti diberikan obat melalui suntikan ke dalam tubuh. Sedangkan intervena itu Bu ke dalam otot, ke dalam ruang di sekitar sumsum tulang belakang atau di bawah kulit. Ya Ibu, makasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Semoga bermanfaat Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.